Assalamualaikum, saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang mengajarkan perjalanan rohani melalui jalan Nur Muhammad, dan sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Kemana napas kita terakhir di saat diri kita itu sakaratul maut? Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi kita, karena suatu saat nanti pasti kita akan mengalami napas-napas terakhir di dalam kehidupan kita. Apabila napas ini salah masuknya, salah kita menaruh dengan maksud dan pemahaman ilmu yang kita ketahui, lalu napas terakhir kita tujukan pada suatu tempat yang bukan tempatnya, maka menjadi salah. Dan proses perjalanan ruh kita setelah lepas daripada jasad kita akan melalui proses yang panjang dan penderitaan yang lama. Hal itu terjadi karena napas yang keluar terakhir dari napas kita itu tidak pada tempatnya. Ya. Nah, untuk mengetahui kemana napas kita terakhir di saat kita sakaratul maut, itu seharusnya kemana? Kita harus tahu tentang kitab asal kejadian diri, bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammad atau nur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hidup di dalam alam cahaya Nur Muhammad, alam cahaya Rasulullah. Berarti kita hidup di dalam cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa ibaratkan, kita ini seperti sedang berada di rahim ibu kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang berinteraksi dengan tubuh kita, semuanya itu adalah rahim daripada ibu kita. Bahkan asupan yang masuk ke dalam diri kita, yang menjadikan diri kita dari janin sampai berbentuk menjadi bayi, itu semuanya berproses di dalam rahim. Begitu juga dengan diri kita. Sesungguhnya secara hakikat, diri kita ini sedang berada di dalam kandungan daripada Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini berada di dalam kandungan rohani daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita memandang, di situ kita berinteraksi dengan Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bergerak menyentuh Nur Rasulullah, kita berjalan menyentuh Nur Rasulullah, kita berbaring menyentuh Nur Rasulullah, kita berdiri menyentuh Nur Rasulullah. Mungkin di dalam pelajaran tauhid kita diajarkan tentang segala sesuatu itu Allah, ya, sehingga kita diajarkan tentang la maujuda ilallah, di mana wajah memandang, di situ wajah Allah. Itu benar juga secara hakikat. Tetapi yang sedang kita alami ini, kita berada di dalam kandungan Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya keadaan kita waktu mau lahir ke dunia ini, kita sedang berada di dalam kandungan ibu kita. Meskipun kita memahami secara tauhid bahwa kehidupan kita di rahim ibu itu adalah karena Allah, semuanya Allah yang memberikan asupan, memberikan kehidupan di rahim itu Allah. Tetapi kita tidak menafikan, tidak menghilangkan kita sedang bersentuhan dengan
rahim ibu. Maksudnya adalah meskipun semuanya Allah, tetapi secara adab kita ini berada di dalam kandungan nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bersentuhan, bersinggungan, berpandangan sebenarnya berada di dalam alam cahaya. Ya, alam dunia ini, alam cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di akhirat, itu juga alam cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya diri kita ini seperti serpihan, bagian nano yang paling kecil daripada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebelum kepada Allah, sebelum menuju Allah, seharusnya yang perlu kita lakukan adalah menyatukan diri kita dengan fana bi Rasul, fana ke dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah bersama-sama dengan Rasulullah, dengan para aulianya Allah, dengan para mursyidnya Allah, dengan para orang-orang yang telah tercerahkan, baru pandangan itu menjadi satu, memandang Allah, menuju Allah, kembali kepada Allah. Akan tetapi apabila kita berjalan sendiri, independen, tanpa kepada Rasulullah dulu, tanpa fana bi Rasul dulu, langsung kepada Allah, sorry to say, kita dengan Allah itu ibarat air dan minyak. Meskipun bersatu, tetap tidak akan pernah bersatu. Pasti ada hijab, ada jarak, ada pembatas. Kenapa? Karena tidak senyawa. Allah itu adalah qadim, kita adalah muqaddas. Sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dari nur Rasulullah, dari nur Allah itu sendiri. Jadi kita ini bukan diciptakan dari dat, tapi dari nur. Kewajiban kita adalah kembali dulu kepada asal kejadian diri kita, yaitu nur. Nur siapa? Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyatu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa diri kita kepada Allah secara utuh. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu bukan pengenalan berdasarkan keilmuan dan pemahaman kita saja, akan tetapi berdasarkan pengenalan Rasulullah yang utuh kepada Allah. Ya, jadi alam ciptaan itu berkenaan dengan nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dunia dengan segala isinya ini. Nah, kan napas kita bisa langsung kepada Allah. Bisa. Kuatirnya bukan kepada Allah itu yang di sini. Kepada Allah yang la maujuda ilallah, dia dalam bentuk jembatan. La maujuda ilallah dalam bentuk beringin. La maujuda ilallah dalam bentuk gunung. La maujuda ilallah dalam bentuk jurang. La maujuda ilallah di dalam bentuk rumah kosong yang lembab. Kan repot. Maunya yang kita maksud adalah napas kita supaya selamat, roh kita supaya selamat kepada Allah. Enggak tahunya kita menyatu dengan Allah, la maujuda ilallah yang kita pahami, yang mewujud di dalam gunung, di dalam rumah kosong. Kan menakuti orang lain. Kalau maghrib bisa membuat kesurupan anak orang. Lalu bagaimana supaya kita bisa mencegah agar diri kita tidak masuk ke dalam atau tidak berada, tidak bertempat kepada tempat-tempat yang semuanya itu wujud Allah,
tetapi ditempatkan pada tempat yang tidak layak. Jalannya adalah napas kita sudah terbiasa di dalam kehidupan kita bertawajuh kepada Rasulullah. Kita sudah terbiasa meditasi, tafakur, menggunakan zikir napas hu Allah, yang napas masuk kita masukkan ke dalam dada kita menyebut hu, itu ditujukan kepada zat Allah, tetapi zat itu bukan di dalam dada ya, bukan, tetapi lebih dalam, lebih rahasia, langsung kepada zat daripada Allah. Napas keluar Allah ya menjadi sifat asma dan af'al. Jadi hu Allahnya itu disirikan ya, yang terdengar itu hanya napas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Tetapi hu Allahnya tidak terdengar, nyaris tidak terdengar, lebih terdengar napasnya. Kita menyadari napas masuk hu, kita sedang menyedot napas daripada Rasulullah yang keluar dari rongga dada beliau. Lalu napas keluar kita keluarkan napas kita, lalu dengan Allah dihirup oleh Rasulullah di dalam rongga dada beliau. Berulang-ulang kita latih di dalam kehidupan kita. Dan kita tanamkan kesadaran, kita tanamkan rasa perasaan kita, keyakinan dan rasa kita bahwa napas keluar masuk ini sedang bertukar napas dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Napas masuk hu, kita menghirup napas Rasulullah, napas keluar Allah, kita sedang memberikan napas kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan keselamatan agar ruh kita di saat napas terakhir itu kembali ke dalam rongga dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.